Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aid Leksa Pratama dengan NIM 09030582428064 dari kelas TK 3A. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek klasifikasi kanker payudara menggunakan Artificial Neural Network atau biasa disebut ANN. Proyek ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, jadi di sini saya menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin. Oke, kalau kalian penasaran, mari kita lanjut. Oke, langsung saja kita mulai di codingan ya. Nah, pertama-tama kita perlu import beberapa library yang akan digunakan nanti. Nah, di sini saya menggunakan NumPy dan Pandas. Yang pertama yaitu NumPy dan Pandas ini gunanya untuk mengelola data numeriknya. Nah, adapun Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Nah, dari Sklearn ini kita import dataset Breast Cancer ini. Nah, fungsi untuk split data kita standarkan untuk menormalisasinya, dan metrik untuk evaluasi model. Terakhir kita import TensorFlow ini keras untuk membangun neural networknya. Semua library ini wajib diimport di awal agar kode kita bisa berjalan. Oke, kita run. Nah, setelah itu, selanjutnya yaitu kita load dataset Breast Cancer-nya. Breast Cancer ini ya, dataset Breast Cancer ini. Nah, dataset ini sudah tersedia di Sklearn, jadi kita tinggal panggil fungsi load Breast Cancer-nya X berisi fitur-fiturnya, sedangkan yang Y ini berisi label target yaitu 0 untuk tumor dan 1 untuk ganas ya. Nah, kemudian kita ubah data ini menjadi data frame Pandas supaya lebih mudah untuk dilihat dan diolah. Kita tambahkan kolom target. Di sini ya. Ke dalam data frame. Untuk menyederhanakan, kita ambil 65 sampel pertama dan 6 untuk kolom pertama saja. Nah, fungsi head ini digunakan untuk menampilkan baris pertama data kita. Oke, baiklah, kita running saja. Nah, setelah kita running, ini hasil datanya. 5 pertama bisa kita lihat min radius, min teksturnya, min perimeternya, min area, min smoothness-nya, min compactness-nya ya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya kita akan melatih model. Akan tetapi sebelum kita melatih, kita perlu melakukan pre-processing atau pengolahan data awal. Pertama, kita ambil 65 sampel secara random ini dengan random state-nya 42 ya, supaya hasilnya reproducible atau bisa diulang dengan hasil yang sama. Nah, kemudian kita pisah fitur X dan target Y. X diambil 5 kolom. X diambil 5 kolom. Sedangkan Y adalah kolom target ya. Kolom target ini. Nah, langkah penting berikutnya adalah normalisasi menggunakan standar scalar ini. Standar scalar. Kenapa perlu normalisasi? Karena fitur-fitur yang kita punya skala yang berbeda-beda. Ada yang nilainya ratusan seperti perimeter, dan ada yang nilainya di bawah 1 seperti smoothness. Nah, kalau tidak dinormalisasi, model neural network-nya akan kesulitan belajar karena fitur dengan nilai besar akan mendominasi. Nah, setelah menormalisasi, kita split data menjadi data training dan testing dengan rasio 80/20 ya. Nah,
Ini kita langsung saja kita running. Nah, oke. Kalau sudah kita running, kita ke tahap selanjutnya. Oke, ini sudah berhasil ya, tandanya sudah checklist. Nah, kita langsung saja ke bagian selanjutnya. Ini ada ini modelnya ya. Pada codingan ini kita memasuki bagian paling menarik ya. Kenapa bagian paling menarik? Yaitu membangun arsitektur neural network. Kita menggunakan model squintiles ini, squintiles ini. Nah, di sini artinya squintiles ini layar-layar disusun cara berurutan dari atas ke bawah. Layar pertama adalah input layer sekaligus layer pertama dengan 16 neuron. Yang kedua itu 8 dan yang terakhir itu 1 ya. Nah, oke. Setelah arsitektur selesai, kita compile model dengan optimizer ini. Kita compile menggunakan optimizer Adam yang efisien, loss function ini ya. Nah, oke. Kalau sudah itu kita running. Nah, saat kita running, kita bakalan menemukan hasilnya ya. Ini. Nah, oke, baiklah. Jadi di sini setelah kita selesai melatih model atau training model, nah sekarang kita perlu evaluasi model ya. Nah, di sini kita menggunakan data test yang belum pernah dilihat oleh model. Nah, jadi kita menggunakan model predict X-test ini 0,5. Nah, dan di sini kita akan menghitung akurasinya menggunakan akurasi score, dan selanjutnya yaitu confusion metric, dan yang terakhir yaitu classification report. Nah, classification report ini gunanya untuk kita mendapatkan proses yang detail atau detail precision, recall, dan F1 nya skor untuk masing-masing kelas semuanya perfect dengan nilai 1.00 ya. Nah, jika kita running, kita mendapatkan nilai akurasi sini. Nah, dan nilainya report precision, recall, F1 score nya jadi 1.00. Nah, dan yang selanjutnya yaitu kita akan visualisasikan loss selama training kita tadi, bagaimana grafiknya akan terlihat gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita runningkan. Nah, di sini kita telah mendapatkan gambar dari loss training. Nah, yang mana di sini ada dua garis. Yang pertama yaitu garis biru adalah loss trainingnya ini, dan yang oranye ini adalah loss validationnya ya. Loss validation. Nah, ini. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan memvisualisasikan nilai akurasinya. Kalau yang tadi ini loss trainingnya, itu training accuracy-nya. Oke, langsung saja kita accuracy. Nah, ini ya accuracy-nya seperti ini kurang lebih. Kalau setelah kita menampilkan nilai akurasinya, kita lanjut ke codingan selanjutnya yaitu model save. Yang mana model save ini kita menyimpan model-modelnya, model Briskenker ini. Kita save model ini dalam format HDF5 ya, dengan ekstensi .h5 ya. Print model berhasil disimpan. Setelah kita running, berhasil disimpan. Selanjutnya itu kita akan memprediksi data baru ya. Memprediksi data baru. Kita ambil pertama dari data test, lalu
kita probabilitas kanker ini predictnya 0/0 ini, prediksi kelasnya nah 0 yang seperti saya sebutkan tadi, 0 itu sama dengan jinak dan 1 sama dengan ganas ya. Saat kita running inilah 1/1 probabilitas kanker dan prediksi kelasnya ya. Nah selanjutnya yaitu kita bakal verifikasi ulang yang kita anukan tadi. Ini sama seperti yang awal tadi, kita verifikasi ulang. Dan yang terakhir yaitu kita codingan yang terakhir ini untuk apa ya, ekspor hasilnya ya. Nah kita ekspor. Nah file setelah running, nah file ini prediksi berhasil dibuat. Nah oke. Jadi file ini telah file CSV ini berguna untuk analisis lebih lanjut atau sebagai bukti bahwa model kita bekerja dengan baik. Kita bisa membuka file ini di Excel ataupun aplikasi lain untuk melihat detailnya ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurangnya itu dari saya pribadi karena saya masih belajar ya guys. Apabila ada benarnya itu cuma dari Allah. Oke, mungkin saya akhiri penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.